Halo, Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat juga untuk seluruh OCC family yang bergabung berbakti bersama melalui Zoom dari rumah masing-masing. Saya berdoa dan berharap dan meyakini, walaupun mungkin minggu ini kita lalui dengan begitu mungkin banyak beban, banyak permasalahan, tapi kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih pelihara kita sampai saat ini, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita, mengasihi kita, memelihara kita, dan semoga kita boleh bersatu hati saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Masih di dalam tema kita di bulan November ini berbicara mengenai Yesus, mempelajari tentang Yesus. Judul yang saya ambil di hari ini adalah How God Forgives. Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita. Di dalam Matius 16 ayat 13, ketika Yesus pada saat itu sedang bersama dengan murid-muridnya di daerah Kaisarea ya, ada satu pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada murid-muridnya saat itu. Hei, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk meminta opini dari murid-muridnya. Menurut orang banyak, menurut netizen, siapa sih aku ini? Lalu di dalam ayat yang ke-14, maka murid-muridnya menjawab, oh ada yang menyebut engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menyebut engkau adalah Elia. Ada yang menyebut engkau Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu kita lanjut ke ayat 15. Kali ini pertanyaan Yesus berbeda. Ya. Kali ini pertanyaan Yesus berbeda di ayat ke-15. Kalau tadi Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurut orang banyak, menurut orang lain, siapakah aku ini? Kali ini Yesus bertanya sebuah pertanyaan yang jauh lebih personal. Oke. Tapi menurut kamu, menurut pandanganmu sendiri, menurut hatimu, siapakah aku ini? Melalui ayat ini kita menyadari betul bahwa Yesus sungguh concern. Tuhan sangat peduli tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, apa yang kita kenal. Siapa Yesus yang kita kenal? Bukan dari orang lain. Bukan menurut khotbah si A, menurut khotbah pendeta B, tetapi menurut kita pribadi. Hati kita. Di dalam hati kita, di dalam pengenalan kita, siapa Yesus buat saya? Itulah tujuan dari mengapa selama bulan November, bahkan dari Desember, kita akan terus belajar mengenai siapa Yesus. Untuk kita lebih diyakinkan hari demi hari. Siapakah Yesus yang sesungguhnya? Mungkin selama ini kita salah mengenal siapa itu Yesus. Tapi melalui firman demi firman kita akan belajar lebih dalam lagi siapa Yesus sebenarnya. Bagaimana cara Yesus mencintai saya dan saudara. Dan itu akan merubah kehidupan kita. Dan itu akan memberikan sebuah sebuah perspektif yang baru, sebuah kedamaian yang baru, sebuah sukacita yang baru apabila kita mengerti dengan betul. Dan membiarkan Tuhan mereveal dirinya kepada masing-masing kita. Minggu lalu, kita sudah sama-sama belajar, kita review sedikit dari minggu lalu, bahwa memang Tuhan mau kita mengenal dia dengan personal ya. Tuhan mau kita kenal betul identitasnya Tuhan. Ya. Dan Om Des minggu lalu sudah bahas bahwa identitas Tuhan itu adalah apa? God is love. Ya, ada satu statement yang menarik, dibilang apa? Love-nya Tuhan itu bukan fake love ya, bukan kasih yang palsu, itu adalah cinta yang murni. Bukan cinta yang pasif, bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang aktif. Dan kasih yang selalu cinta yang selalu mengampuni. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, panjang sabar, dan Dia selalu mengampuni kita. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Itulah mengapa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat yang mungkin kita sudah tahu semua, bahwa firman Tuhan berkata apabila kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, yang akan selalu mengampuni kita dari segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala pelanggaran kita. Menurut Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh dari dalam hati kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan memang Maha Pengampun. Bahwa Tuhan memang betul-betul mengasihi kita dan senantiasa mau mengampuni kita. Ya kan? Karena pertanyaan yang terbesar seringkali, iya sih, mungkin Tuhan mau mengampuni orang lain, tapi gimana dengan aku? Oke. Salah satu perasaan yang paling gak enak
yang pernah saya rasakan, dan juga saya nggak tahu nih ya, apakah masing-masing dari kita juga pernah merasakan perasaan ini. Tapi rasa-rasanya sih harusnya sih pasti minimum sekali kita pernah mengalami atau memiliki perasaan ini. Yaitu sebuah perasaan yang nggak enak, kayak perasaan yang nggak nyaman ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Misalkan kita mungkin secara tidak sengaja melukai perasaan orang lain atau menyakiti orang lain. Terus kita mungkin habis berbuat kesalahan di pekerjaan. Kita ceroboh, kita melakukan satu kesalahan yang akhirnya menimbulkan masalah di pekerjaan. Atau mungkin ketika kita jatuh ke dalam dosa dan melukai hati Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Ada timbul sebuah perasaan di dalam hati yang kayak ngeganggu gitu. Yang gak nyaman. Yang membuat kita tuh kayak itu gelisah gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba membelah sedikit nih, mencoba membedah sedikit. Kira-kira perasaan apa sih? Perasaan yang gak nyaman itu tuh apa sih bisa disebut perasaan apa? Menurut ilmu social science, perasaan tidak nyaman ini bisa diklasifikasikan menjadi dua hal. Jadi ada dua jenis perasaan. Perasaan yang pertama itu guilt, rasa bersalah. Yang satu lagi adalah shame, rasa malu, rasa hina gitu. Merasa itu aib, ya, merasa terhina gitu ya. Nah, menariknya adalah perasaan ini tuh sama-sama nggak enak. Perasaan ini kalau kita miliki itu sama-sama membuat kita pasti nggak nyaman. Oke? Jadi kesannya ini, kedua perasaan ini tuh seolah-olah sama, tetapi kalau secara ilmu pengetahuan social science, kita akan mendapati bahwa kedua perasaan ini sesungguhnya berbeda. Nah, kita sekarang mau coba membedah. Ya, membedah kira-kira apa sih perbedaannya antara guilt and shame. Oke? Jadi yang pertama, guilt, ini kalau misalnya diibaratkan dengan sebuah statement, adalah sebuah perasaan di mana kita mengakui I did something bad. Saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan. Saya melakukan sesuatu hal yang salah. Tetapi shame berfokus kepada I am bad. Saya memang buruk. Saya memang selalu salah. Saya memang bodoh. Saya selalu salah deh. Ya, kita udah melihat nih perbedaan ya. Guilt and shame. Ya dua-duanya sih bikin hati nggak nyaman. Seolah-olah sama tapi ternyata berbeda nih. Guilt, I did something bad. Shame, I am bad. Yang kedua, guilt mengingatkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan itu sesungguhnya apa? Tidak sesuai sama identitas kita sebenarnya. Oke? Jadi justru ini perasaan yang timbul, oh, saya nih seorang bapak loh. Sebagai seorang bapak, ini bukan tindakan yang benar untuk misalnya melukai atau memukul anak saya. Saya seorang suami loh. Seorang suami harusnya setia sama istri, mengasihi istri, bukan menyelingkuhi istri, apalagi memukul istri. Jadi perasaan bersalah karena kita sadar kita sedang bertindak yang nggak sesuai sama identitas kita. Oke? Tetapi kalau misalkan shame itu justru malah menyerang karakter kita, menyerang identitas kita. Kayak tadi, I am bad. Saya memang orang gini, saya pecandu, saya hopeless. Itu shame. Karakteristik ketiga adalah bahwa justru kalau misalnya guilt itu adalah sebuah perasaan yang akhirnya tuh mendorong kita untuk melakukan perubahan di kedepannya gitu. Tetapi kalau shame itu malah menuntun kita, jadi itu rasanya itu kita pengen shrink gitu. Rasanya pengen menghilang, rasanya pengen jadi susut, sembunyi, hide, atau bahkan disappear. Ya, jadi kita menarik nih, social science menemukan perasaan ketika kita nggak nyaman, pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, itu ternyata bisa jadi antara guilt atau shame. Dan kita sudah belajar nih ya, karakteristiknya ternyata sama, sedikit-sedikit terlihat sama, tapi sangat berbeda. Dan menurut Brene Brown ya, seorang profesor, dia seorang dosen, dia seorang penulis dan pakar ilmu sosial di Amerika, dia berpendapat, dia memiliki statement bahwa apa? I define shame as the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed. Jadi
balik lagi kepada identitas bahwa kita, nih diri kita sudah bercacat celah nih. Sehingga akhirnya kita merasa nggak layak untuk dicintai, nggak merasa layak lagi untuk dimiliki, dan apa? Bahkan merasa kita tuh jadinya nggak layak untuk memiliki hubungan. Ya, itu shame. Nah, berdasarkan klasifikasi tadi, kita sekarang mau mundur kembali ke kejadian. Pada saat ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, kita sekarang mencoba menebak, perasaan apa sih yang sebenarnya sedang menguasai Adam dan Hawa saat itu? Guilt or shame, kita akan lihat ya di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Bahwa ketika setelah mereka jatuh ke dalam dosa, lalu akhirnya mereka menyadari diri mereka sudah telanjang, mereka ngerasa ada something wrong nih, ada sesuatu hal yang nggak benar, mereka ngerasa nggak nyaman. Ketika mereka mendengar suara Tuhan berjalan di taman tersebut, maka apa? Adam dan Hawa menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Kita jumpai di Alkitab ada perubahan yang signifikan ya. Kita baca di sebelumnya bahwa sebenarnya Tuhan dan manusia itu betul-betul memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim. Bahkan kita pernah melihat bahwa banyak banget hal yang dilakukan oleh Tuhan dan manusia bersama-sama. Jadi nggak ada tuh yang namanya sembunyi-sembunyian, takut-takutan satu sama lain tuh enggak. Tapi kita melihat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan apa? Adam berkata ketika Tuhan mencarinya, di mana kamu? Saya takut karena saya telanjang. Itulah mengapa saya bersembunyi. So, kira-kira perasaan apa? Perasaan yang tidak nyaman itu masuk ke dalam klasifikasi guilt atau shame? Apa yang Adam dan Hawa rasakan pada saat itu? Shame. Kenapa shame? Karena saat itu akhirnya dia ngerasa tuh dirinya tuh udah cacat, dirinya tuh udah kayak nggak layak lagi untuk berhadapan sama Tuhan. Itulah akhirnya mereka memutuskan untuk apa tadi? Sembunyi. Mereka tidak merasa layak lagi untuk dicintai, mereka tidak merasa layak lagi untuk masih memiliki hubungan sama Tuhan. Rasanya mereka mau sembunyi, mereka mau hilang aja dari Tuhan. Udah Tuhan, gak usah pernah temuin aku lagi, bye. Ya, shame. Dan yang saya mau ajak saudara untuk belajar lebih dalam lagi adalah kita masuk ke dalam ayat 11 ini menjadi menarik. Tuhan berkata sama mereka, who told thee that thou was naked? Ketika akhirnya manusia itu Adam dan Hawa, shame tadi, memiliki rasa shame dan mereka memutuskan untuk bersembunyi, mereka bilang, oh karena kami telanjang, kami udah gak layak, kami takut, kami bersembunyi dari Tuhan. Di ayat 11 Tuhan bertanya, hey, siapa yang berkata kepadamu? Siapa yang telah mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa sih maksud Tuhan bertanya sama Adam dan Hawa? Siapa yang berkata kepadamu? It means berarti yang jelas bukan Tuhan yang berkata. Berarti Tuhan mendeklarasikan bahwa Tuhan nggak pernah bilang sama mereka bahwa kamu telanjang. Tuhan nggak pernah bilang sama mereka bahwa kamu harus bersembunyi. Tuhan nggak pernah bilang bahwa kamu harus lari daripadaku. Tuhan nggak pernah bilang. Makanya Tuhan tanya, siapa yang bilang? Itu berarti bahwa Tuhan bukan Tuhan yang akan meletakkan rasa shame di hati kita. Amin. Tuhan nggak pernah meletakkan shame di hati kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita merasa malu, ketika kita merasa bersalah, dan kita udah mulai merasa, kayaknya malu untuk doa. Kayaknya munafik kalau masih mau berdoa sama Tuhan. Akhirnya kita melarikan diri dari pelayanan. Kita merasa nggak layak datang beribadah. Kita semakin jauh, melangkah lebih jauh lagi dari Tuhan. Kita bersembunyi dari Tuhan. Tuhan bertanya sama kita saat ini, who told you? Siapa yang berkata kepadamu? Because aku Tuhan nggak akan pernah nggak akan mempermalukan engkau. Amin. Dan kita tahu siapakah yang menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang.
oknum yang sama. Yang betul-betul secara intens membujuk mereka untuk jatuh ke dalam dosa, ya kan? Setan kan kita pelajarin kan, memiliki conversation sama Hawa, merayu-rayu Hawa untuk akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, setan nih nyebelin banget. Kalau boleh ngomong nih oknum paling kurang ajar sebenarnya. Lepas tanggung jawab, mending kalau akhirnya kita udah ngelanggar, kita melawan Tuhan, dia jadi temenin kita. Oke, my friend, my bro gitu ya. No. Oknum yang sama yang membujuk Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa adalah oknum yang sama yang paling mempointing kesalahan yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa. Jadi itulah yang setan perbuat sama kita anak-anak Tuhan sampai hari ini. Dia yang selalu berusaha keras membujuk kita untuk selalu jatuh berbuat kesalahan, tapi dia juga yang selalu menghantui kita dengan rasa bersalah. Dia yang selalu mempointing, dia yang put the shame in our heart ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika setan mempointing terus-menerus kesalahan yang kita perbuat, tujuannya bukan melihat kita kepada pertobatan. Tetapi justru tujuannya apa? Supaya kita akhirnya merasa tuh kita udah bercacat tadi. Shame. Merasa udah cacat, merasa udah hina banget, merasa udah nggak layak banget untuk dikasihi Tuhan, untuk mendapat cinta Tuhan. Akhirnya kita tambah jauh. Yang setan selalu challenge, yang setan selalu mau tekankan ketika kita berbuat salah adalah dia mau merusak dan merubah identitas saya dan saudara. Ketika setan mencoba Yesus di padang gurun, coba kita perhatikan apa yang dia katakan berulang-ulang sama Yesus. Apabila benar engkau anak Allah. Apa yang diragukan oleh setan? Apa yang di-challenge sama setan? Identitas. Kalau kamu benar anak Allah, lakukan ini. Kalau kamu benar anak Allah, kamu tolong perbuat demikian. Itu berarti yang setan challenge adalah, statement setan adalah, kalau kamu tidak berbuat demikian, maka kamu bukan anak Allah. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, inilah yang setan tanemin. Tuh, lihat. Kamu makanya udah deh bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak gitu. Kamu bukan anak Tuhan. Masa anak Tuhan senantiasa mengecewakan hati Tuhan? Udah, kamu nggak pantas. Dia mau coba rusak identitas kita. Dia put shame di hati kita. Dan akhirnya seringkali sadar nggak sadar kita kemakan sama perasaan itu. Dan apabila coba kita evaluasi sejenak state hubungan kita sama Tuhan saat ini. Apakah kita sedang merasa jauh dari Tuhan? Apa saat ini kita sedang merasa kayak I don't feel like layak untuk melayani Tuhan? Aduh, kayaknya mau doa tuh kayak munafik. Apalagi doa minta Tuhan tolong ampuni aku berbuat salah. Udah ngetawain diri sendiri dulu. Ya ilah, minta maaf. Besok juga berbuat lagi. Ya akhirnya sadar nggak sadar, kita tarik diri kita makin jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh lagi daripada Tuhan. Dan itu yang setan mau buat kita. Ya, dari kita mungkin jatuh ke dalam dosa yang berbeda-beda. Mungkin kita sedang bergumul dengan addiction masing-masing. Who knows? Siapapun jemaat yang mendengarkan, keluarga yang mendengarkan, mungkin sedang bergumul di dalam sebuah addiction. Kita mungkin punya pengalaman. Kita struggle, kita pengen coba lepas. Tapi kita jatuh lagi. Kita pengen berubah. Kita pengen berhenti tuh misalnya dari kecanduan pornografi, kecanduan seks bebas, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba. Kita udah coba, kita gagal. Kita udah coba, kita udah gagal. Nah, di situ tuh setan paling seneng main. Kamu memang seorang pecandu. Kamu tuh memang hopeless. Stop trying. Udah, give up aja. Dan melalui firman Tuhan saat ini, saudara, di dalam kuasa Kristus, kita mau coba patahkan tipuan iblis. Amin. Jangan biarin iblis mendominasi pikiran kita. Jangan biarin iblis memislead kita. Dari siapa Tuhan sebenarnya? Dari bagaimana cara sebenarnya Tuhan mencintai kita. Yang akhirnya membuat hubungan kita rusak, hubungan kita retak sama Tuhan. Tuhan gak pernah put shame. Amin. Biarpun kita sudah jatuh, biarpun kita udah rusak,
biarpun kita seringkali mengecewakan hati Tuhan, Tuhan nggak pernah menyangkal kita sebagai anaknya. Kita tetap biji mata Tuhan. Karena Tuhan berkata di Kejadian 3:11, hey, aku Tuhan nggak akan pernah berkata demikian. Aku Tuhan nggak akan pernah put shame in your heart. That's not me. Dan itu yang mau kita pelajari. Bahkan kalau kita ngerasa kayak, aduh udah hopeless, kita udah nggak bisa berubah. Kalau kita mau datang sama Kristus, nggak ada kata terlambat. Yesaya 1 ayat 18 katakan, marilah baiklah kita berkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, tidak ada pernah kata terlambat. Ada satu cerita yang saya suka banget di Alkitab, yang semakin membuat kita bisa lebih belajar banyak lagi tentang Tuhan. Kita tentu semua tahu ceritanya ya, di dalam Lukas 15 ayat 11-32, cerita mengenai anak yang hilang. Siapa yang familiar sama cerita ini? Sudah pernah dengar? Pasti ya. Tetapi kita pengen coba belajar dari Alkitab hal yang menarik melalui cerita ini. Kita tahu bahwa kisah ini menceritakan Yesus memberikan ilustrasi bahwa ada seorang bapak memiliki 2 orang anak, dan anak yang bungsu entah kenapa dia minta semua kekayaan bapaknya, dan entah kenapa juga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan bapaknya, untuk hidup jauh dari bapaknya, untuk hidup dengan cara yang dia inginkan gitu, apa yang hatinya katakan. Ya, seringkali kita bisa relate ya sama cerita ini ya. Ada state mungkin di dalam kehidupan kita mungkin dulu adalah orang yang aktif, yang tinggal di dalam rumah bapak, maksudnya waduh, sama Tuhan berasa deket banget deh. Kayaknya sama Tuhan tuh melayaninya all out, rajin banget. Tapi somehow ada state di dalam kehidupan kita sama kayak anak ini. Kita akhirnya decide mulai menjauhkan diri atau lari dari Tuhan. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi kayaknya rasanya aduh kok jadi nggak fun ya hidup sama Tuhan. Dan aku pengen coba hidup dengan caraku sendiri. Singkat cerita, kita sudah tahu ceritanya semua. Kehidupan anak ini hancur. Semua uangnya habis, ya kan? Semua uangnya habis, bahkan dia sampai harus bekerja untuk hidup itu, melakukan pekerjaan yang paling hina di mata kalangan orang Yahudi saat itu, yaitu penjaga apa? Penjaga babi. Hidupnya ini udah rusak banget. Hidupnya ini udah hancur banget. Ya. Dan akhirnya ketika dia sadar bahwa hidupnya udah beranak dan dia memiliki kerinduan untuk kembali ke rumah Bapa, kita ngelihat di ayat 19. Bahwa apa sih yang menjadi struggle terbesar di dalam hatinya? Perasaan apa sih yang menguasai hatinya? I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired laborers. Shame or guilt? Shame or guilt? Shame. Kenapa shame? Karena yang lagi krisis di otaknya itu adalah bukan, ini krisis identitas. Betul? Dia udah ngerasa nggak layak lagi untuk disebut anak bapaknya. Kayaknya, udah deh, aku nih bukan apa, udah nggak layak deh disebut anak bapak. Udah deh, ganti status aja, jadi hamba, jadi pelayan. Perasaan shame yang menguasai apa? Hati. Yang menguasai hati anak bungsu ini. Ya, yang menjadi struggle terbesar di dalam apa? Pergumulan terbesar di dalam kehidupannya saat itu, ketika dia sadar. Tapi no matter what, akhirnya anak ini memutuskan, ya udah nggak apa-apa, yang penting saya kembali, nggak diakuin sebagai anak, nggak apa-apa. Saya jadi orang upahan bapak saya, nggak apa-apa, yang penting saya mau coba kembali. Dan ceritanya berlanjut, saudara. Ketika akhirnya anak ini datang kepada bapaknya, saya suka kata-kata ini, but when he was still a long way off. Ketika anak ini masih jauh, ayahnya, bapaknya melihat dia. Merasakan apa? Compassion for him. Lalu bapaknya berlari kepada anak itu, mengembrace dia, memeluk dia, dan mencium anak tersebut. Saya mau coba seluruh family dan jemaat membayangkan peristiwa ini. Ya, kita coba mengimplementasikan namanya critical thinking di dalam belajar firman Tuhan. Anak ini itu pergi dari bapaknya sebagai anak orang kaya kan? Sebagai orang kaya, betul? Ya kan? Dia pergi tinggalin bapaknya dalam kondisi berkelimang harta.
Ya, sekarang di anak muda ada tren namanya apa? Hype beast ya. Ya kan, perang outfit. Ya kan, berapa harga outfit lo gitu kan. Ini anak orang kaya nih, banyak duit. Pasti pas pergi tinggalin bapaknya outfitnya outfit sultan. Ya nggak sih? Glamour banget, branded atas sampai bawah, ya kan? Mungkin cincin berlian dari 1 jari, semua lengkap. Wah, mengkilat. Oh ya, banyak lah, mewah banget deh pastilah ya. Anak orang kaya. Bersih pasti, wangi. Luar biasa cakepnya. Tetapi ketika anak ini pulang, dia udah nggak kaya. Dia bahkan sudah bekerja kasar sebagai penjaga babi. Jadi bisa bayangin, perubahan yang signifikan yang mungkin terjadi dari kondisi anak tersebut, mulai dari penampilan, fashion, bahkan mungkin muka. Pernah nggak kita punya pengalaman ketemu teman lama di mall, yang pas ketemu dia sapa, terus kita nge-like dulu sebentar. Siapa ya? Ini aku loh, ya ampun udah pangling banget. Kamu dulu kayaknya gemuk deh, kok sekarang kurus sih? Gitu ya. Kamu kayak dulu kurus, kok sekarang gemuk sih? Kebalikan misalkan. Intinya kita aja bisa pangling sama seseorang yang udah lama nggak kita ketemuin. Betul? Tapi yang menarik saudara cerita ini. Anak ini udah nggak tahu berapa lama pergi tinggalin bapaknya. Anak ini kondisinya definitely udah berubah. Dia keluar dari rumah bapaknya dengan kondisi yang sangat baik. Dia pulang dengan kondisi yang mungkin sangat buruk. Pakaiannya mungkin sudah compang-camping, sudah dekil, rambutnya mungkin udah gondrong karena nggak ada uang untuk potong rambut, apalagi untuk ke salon, nggak sempet. Tetapi bahkan dari kejauhan sekalipun, dari jauh, bukan dari dekat, bapaknya nggak perlu nerawang dulu dari atas sampai bawah. Dicium-cium, oh ini anakku, enggak. Cukup melihat dari jauh, bapaknya tahu betul. Itu anaknya. Luar biasa saudara. Tuhan nggak pernah failed. Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan nggak sanggup untuk mengenali kita sebagai anaknya. Walaupun dulu mungkin kita review kehidupan kita, aduh Tuhan, mundur 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, aduh hidupku nggak kayak gini. Aduh dulu aku orang yang paling rohani, aku orang yang paling aktif. Sekarang nggak demikian. Mungkin saat ini aku berada di dalam state yang paling buruk di dalam hidupku. Aduh, hidupku tuh mess up, hidupku tuh berantakan, aku tuh udah jelek banget. Bahkan mungkin aku sudah nggak bisa lagi kenalin diri aku siapa. Kok aku bisa kayak begini sih? Nggak pernah terpikir, kok seorang Brian yang mungkin, kok jadi pecandu narkoba sih? Kita aja udah nggak ngenalin diri kita sendiri. Tetapi Tuhan, Yesus tidak pernah gagal dalam mengenali siapa kita. Terlepas dari apapun situasinya, Tuhan selalu mengenali kita sebagai anaknya. Tuhan nggak pernah meragukan identitas atau merubah identitas kita. Amin. Ketika anaknya itu lagi concern berat yang mengganggu hatinya adalah identitasnya. Bapak, aku udah nggak layak lagi menjadi anak Bapak. Apa yang bapaknya lakukan? Bapak nggak banyak bicara. Bapaknya panggil pelayannya, dandani anakku, kasih pakaian yang terbaik, berikan dia perhiasan lagi. Dan ayat 24, statement yang dibuka apa? For this son of mine. Ketika anaknya mulai ragu sama identitasnya, masihkah aku layak disebut anak Bapak? Bapak jawab kebutuhan anak tersebut langsung kepada root-nya. Dia memberi statement kepada orang banyak, bukan hanya kepada anak itu sendiri. Dia berkata kepada seluruh hambanya, kepada seluruh orang rumahnya. Dia mau semua orang tahu bahwa ini anakku. Amin. So, kalau saat ini kita sedang ngerasa diuji identitas kita ngerasa shame, gak layak aku jadi anak Tuhan, kita patahkan tipuan iblis, saudara-saudara. Amin. Karena Tuhan gak pernah berhenti untuk mengenali kita dan menganggap kita sebagai anak-anaknya, biji matanya. Dan kalau kita mau sama seperti anak ini dengan hati yang tulus, datang meminta maaf sama Tuhan. Terlepas dari hancurnya hidup anak ini, Bapak ini sanggup merestorasi kehidupan anak itu. Bapak ini memberikan jubah, tapi kita harus sadar.
untuk bisa dipakein jubah yang baru, apapun pakaian anak itu saat itu pakai, dia harus rela untuk dicopot. Betul? Sia-sia dong dipakein baju yang baru kalau dalamnya masih bau kotor, bentaran juga kotor. Ya nggak sih? Theo nih baru dibeliin nih hoodie mahal atau jaket mahal gitu ya. Tapi baru selesai main basket keringetan gitu kotor. Ganti baju dulu baru cobain apa langsung dilapis? Sayang dong, ya kan? Jadi sama. Bapak ini merestorasi kehidupan anak ini. Tapi anak ini datang sama bapaknya memang dengan hati yang apa? Tulus. Dan dia betul-betul udah let go. Apa yang ada padanya, pakaian yang buruk, dia biarkan untuk diganti dan dilepas. Dan diberikan pakaian yang baru. Jadi ini message yang sangat powerful buat kita. Satu, jangan biarin setan ngerusak identitas kita. Itu yang dia mau. Terlepas dari seburuk apapun, kita percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk mengenali kita sebagai anaknya. Dan baik lagi 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mau mengaku dosa kita, kita datang sama Tuhan dengan tulus. Minta Tuhan untuk ampuni, minta Tuhan untuk pulihkan kehidupan. Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Ada satu peristiwa di Alkitab juga, kembali lagi conversation di antara Yesus dan muridnya. Ketika Yesus hendak mengajarkan kepada muridnya bagaimana cara harus mengampuni di dalam Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Nah, ini menarik ya. Yesus berkata gitu ya, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Tetapi apabila ketika dia bertobat, maafkanlah dia. Ampunilah dia. Di ayat keempat. Dan kalau dia berdosa kepadamu 7 kali di dalam sehari, tetapi 7 kali juga dia datang kepadamu, kembali kepadamu untuk bilang, aku minta maaf, aku bertobat, kamu harus mengampuni dia. Bayangin deh coba. Ini kan luar biasa ya. Untuk memaafkan orang 7 kali in a lifetime aja susah ya nggak sih? Ini 7 kali sehari. Ya kan, 7 kali sehari kalau orang itu udah bikin salah, minta maaf, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus mengampuni. Yang saya mau highlight adalah jawaban murid-muridnya di ayat kelima. The apostles, murid-muridnya berkata kepada Tuhan, increase our faith. Tambahkan kepada kami iman. Karena yang diminta sama Tuhan tuh berat. Ya nggak sih? Tambahkan kepada kami iman untuk bisa maafin orang 7 kali dalam sehari. It means apa? It takes faith to forgive. Butuh iman, butuh percaya untuk bisa memaafkan. Menarik saudara, kenapa Tuhan selalu bisa memaafkan kita? It means Tuhan tuh selalu have faith loh sama kita. Tuhan gak pernah lose faith sama kita, Tuhan selalu percaya sama kita. Padahal Tuhan maha tahu ya. Tuhan tahu mungkin berapa saat lagi kita akan berbuat salah, tapi ketika kita datang meminta sama Tuhan, dia selalu punya faith sama kita. Pecinta-pecinta drakor yang suka nonton drakor, pernah nonton drama ini enggak? The World of the Married. Ada yang pernah nonton ini di tempat ini? Oh enggak ada ya. Sendiri dong aku. Pernah? Cewek-cewek? Aduh enggak ya. Pernah ya? Oke. Yang di rumah juga mungkin pernah. Intinya drama ini tuh tentang rumah tangga lah ya, yang mess up, yang hancur karena kasus perselingkuhan. Ya kan? Lazim lah, biasa, umum terjadi. Jadi ini kisah rumah tangga yang hancur oleh karena apa tadi? Perselingkuhan. Tapi saya nggak mau cerita tentang tokoh-tokoh utamanya, tapi ada suami istri yang saya mau highlight dalam cerita itu. Kalau pernah nonton, pasti relate. Tapi nggak apa-apa, saya coba ceritakan. Jadi ceritanya, si suaminya ini pernah selingkuh. Pernah menyelingkuhi istrinya dan istrinya tahu. Ya. Tetapi berbeda sama tokoh utama, akhirnya mereka memutuskan untuk rujuk. Nih ceritakan mesra lagi gitu ya. Memutuskan untuk rujuk, suaminya benar-benar datang sama istrinya, dia benar-benar minta maaf. Jadi di cerita ini suaminya tuh benar-benar bertobat. Jadi suaminya benar-benar nyesel, dia udah selingkuh, minta maaf banget sama istrinya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan betul, memang suaminya bertobat, nggak mau selingkuh lagi. Istrinya pun akhirnya oke lah, kita coba lagi. Untuk sesaat hubungan mereka apa? Baik-baik aja, udah mulai ke restorasi. Tapi di akhir cerita, akhirnya mereka divorce juga. Ya, yang nonton udah tahu ya. Kenapa? Apa momen yang membuat akhirnya divorce? Apakah karena suaminya selingkuh lagi? Enggak. Ada satu momen ketika mereka mau tidur kalau nggak salah, lalu suaminya turun bawa handphone,
Istri langsung cemas. Ini bawa handphone pergi sendiri-sendiri. Jangan-jangan lagi ada selingkuhan lagi nih. Akhirnya istrinya cemas, nggak tidur, turun ke bawah. Kebetulan handphone suaminya kegeletak, suaminya nggak ada, kepo. Ngeliat handphone suaminya gitu kan, pengen tahu ada nggak selingkuh. Ternyata enggak. Lagi memang urusan pekerjaan atau apa. Dan istrinya di situ nangis. Dia akhirnya bilang sama suaminya, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak bisa kayak gini terus. Karena ternyata perasaan dihianati itu, trustku sama kamu tuh ternyata nggak pernah kembali. Aku tuh selalu cemas kamu akan selingkuhin aku lagi. Aku tuh cemas kamu akan sakitin aku lagi. Jadi kayak aku udah nggak bisa deh trust kamu lagi. Dan aku nggak mau menghabiskan sepanjang hidup tuh kayak gini terus. Menderita. Ya, jadi makanya it takes faith to forgive loh. To forgive itu perlu faith, perlu kepercayaan, perlu iman. Dan kita tahu Tuhan nggak pernah hilang faith. Itulah kenapa Tuhan selalu bisa forgive. Kita tahu semua cerita tentang Nabi Elia. Kita tahu cerita tentang Nabi Elia di mana dia bertempur, berperang melawan banyak banget Nabi Baal. Nabi Elia baru selesai tuh bersaksi buat Tuhan loh. Melakukan mujizat yang luar biasa kan. Di Mount Carmel. Ya kan? Mengalahkan tuntas nabi-nabi Baal. Itu kalau boleh ngomong tuh puncak iman banget. Luar biasa banget peristiwa itu. Tetapi setelah peristiwa itu, Isabel, istri dari Ahab, memberikan ancaman kepada Elia bahwa dia akan ngebunuh Elia. Dan kita tahu responnya, Elia mendadak takut. Dia kabur dari kejaran Ratu Isabel. Singkat cerita, akhirnya dia berlari, bersembunyi di sebuah gunung, Gunung Horeb. Bayangkan saudara, seorang nabi yang baru stand strong, bersaksi mewakili Tuhan, mendadak imannya disepir. Seolah-olah Tuhan gak ada. Dia takut sama manusia, dia melarikan diri. Tetapi bagaimana respon Tuhan kepada Elia? Itu kan pertanyaannya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Ini saya suka banget. Saya suka banget. Dan ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara Tuhan mengampuni kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Elia, keluarlah, berdirilah di gunung. Karena Tuhan akan apa? Menampakkan dirinya. Tuhan akan melawat kamu. Setelah Tuhan berkata demikian, dikatakan apa? And a great and powerful wind. Angin yang begitu keras, begitu kencang, begitu kuat. Was tearing out the mountains. Mengacau balaukan gunung. Bahkan angin tersebut menghancurkan batu sampai berkeping-keping. Bayangin seberapa dahsyat angin itu. Batu aja hancur sampai berkeping-keping. But the Lord was not in the wind. Tuhan gak ada di angin yang keras yang menghancurkan. Tuhan gak ada di sana. Berlanjut. And after the wind, setelah angin, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. But God was not in the earthquake. Gak ada hadirat Tuhan di gempa bumi tersebut. Lalu kita lanjut. And after the earthquake, api menyambar. Tapi sekali lagi apa? But the Lord was not in the fire. Sehabis itu semua, a sound of a gentle blowing. Ya, a sound of gentle blowing. Suara yang sangat lembut. Angin yang lembut. Hawa yang sejuk, yang tenang. Dan disitulah Elia merasakan hadirat Tuhan. Dan disitulah baru Tuhan berkata dengan suara yang lembut, what are you doing here, Elijah? Tuhan gak pernah menghampiri kita walaupun kita sudah mengecewakan Tuhan dengan apa? Kita sering berpikir, cara Tuhan mengembalikan kita tuh dengan mengirimkan malapetaka. Azab, hukuman, biar kamu sadar ya. Ini tahu rasa ya kamu sudah jauh dari Tuhan. Kita belajar dari kitab Elia. Angin terjadi, Tuhan gak ada di sana. Gempa bumi terjadi, Tuhan gak ada di sana. Api menyambar, Tuhan gak ada di sana. Tapi Tuhan ada, Tuhan datang dengan suara yang lemah lembut. Amin. Panjang sabarnya Tuhan. Dan dia hanya berkata sama Elia, Elijah, what are you doing here?
Enggak, Elijah, Elia ngapain kamu di sini? Enggak gitu. Dengan suara yang lembut. Elijah, what are you doing here? Dia kasih kesempatan untuk Elia untuk cerita sama Tuhan. Kenapa kamu berbuat demikian? Apa yang menghantui kamu? Apa yang mengganggu? Apa yang membuat imanmu lemah? Kita tahu di ayat 14 Elia curhat sama Tuhan, ya aku mau diancam, aku gini-gini, aku takut, aku melarikan diri. Kita seringkali, sama seperti tadi istri susah maafin suaminya, seringkali juga kita anggap, saya sebagai leaders di perusahaan juga punya anak buah, seringkali kalau misalnya anak buah melakukan kesalahan, pasti mulai kadang-kadang trust-nya turun tuh, keganggu. Dikasih tanggung jawab A, salah. Kita kecilin deh tanggung jawabnya. Ya nggak sih? Nggak berani deh kasih tanggung jawab yang lebih besar lagi, nanti salah lagi, resiko. Benar nggak? Seringkali kita kayak gitu. Makin lama makin turun. Akhirnya kalau misalnya yang kecil aja udah nggak bisa, bye-bye. Nggak bisa, udah nggak bisa dipercaya lagi, goodbye. Betul ya? Tapi kita tahu, Tuhan, walaupun Elia kalau boleh ngomong imannya tadinya tinggi, udah lemah, udah jatuh. Di ayat 15, Tuhan masih bilang, Elia, kembali. Tetap lakukan pekerjaanmu sebagai nabi. Identitas Elia sebagai wakil Tuhan, sebagai nabi Tuhan nggak cabut. Nggak karena peristiwa ini Tuhan jadi hilang kepercayaan sama Elia. Tuhan tetap menaruh misi yang sama buat Elia. Tuhan masih mempercayakan pekerjaannya di tangan Elia walaupun dia sudah terjatuh. It takes faith to forgive. And God always have faith sama kita anak-anaknya. Dia nggak pernah cabut identitas kita. Dan dia tidak pernah berhenti percaya sama kita. Jadi kalau sekarang teman-teman semua jemaat di sini merasa, dulu 1 tahun lalu kalau mau aktif pelayanan Tuhan, layak. Sekarang udah nggak bisa lah. Udah rusak, udah kayak begini, ya lip service doang, munafik. Tuhan nggak pernah berhenti percaya sama kita. Amin. Peristiwa lain nggak cukup. Petrus. Tuhan panggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dia tadinya seorang nelayan. Yesus berikan kepercayaan kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Kita tahu pada akhirnya, ya Petrus adalah orang yang berkata, yakin betul kepada imannya. Dia bilang, kalau yang lain mengkhianati engkau, aku nggak akan berkhianat. Aku bahkan rela mati mengikut engkau. Betul? Tapi sesungguhnya Petrus ngomong ini nggak benar-benar bullshit loh. Kita tahu peristiwa di mana Yesus ditangkap, lalu Petrus marah, dia ambil pedang, dia tebas kuping, itu ada tentara Roma. Jadi sebenarnya dia lagi membuktikan loh dia siap mati. Karena kita tahu sendiri kan kalau nonton film-film, ya kalau di hama bangsa penjajah kita coba-coba ngelawan, apalagi menyakiti, udah pasti ditangkap, bos. Pastilah. Berani-berani, ya kan? Jadi sebenarnya Petrus tuh juga nggak omong kosong banget. Pernah kok di beberapa occasion dia mencoba menunjukkan nyalinya sama Tuhan, kesetiaannya sama Tuhan, imannya sama Tuhan. Tapi kita tahu pada akhirnya seperti yang Yesus prediksi, dia akhirnya mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Lukas mengatakan bahwa dia pergi meninggalkan scene tersebut dengan tangisan yang pahit. Di sini Petrus dipenuhi hatinya oleh shame. Kenapa? Karena dia tadi merupakan seorang murid, seseorang yang sudah dipercaya untuk menjadi penjala manusia, tapi akhirnya kita temui di kisah lanjutannya, ketika akhirnya Yesus kembali lagi menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya, Petrus sudah kembali jadi nelayan. Betul? Petrus sudah jadi nelayan lagi. It means Petrus sudah ngerasa, nggak worth it deh jadi penjala manusia. Gimana caranya mau ngabarin Injil? Orang sama Tuhannya aja dikhianatin, ya enggak? Tapi akhirnya Yesus menghampiri Petrus. Mereka punya conversation yang deep. Apa yang Yesus bilang sama Petrus? Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. And ya, Tuhan nggak pernah salah sangka. Di dalam hubungan, kayak tadi, kita seringkali bisa salah mengerti Tuhan, ya nggak sih? Tapi Tuhan kan tahu hati kita. Tuhan nggak pernah misunderstanding kita. Jadi kalau kita tahu, kita lagi ngerasa bersalah, tapi sebenarnya kita tahu nih dalam hati kita, Tuhan, aku tuh sayang sama Tuhan loh. Tapi sorry nih, aku lemah. Sorry, aku masih jatuh. Tuhan nggak pernah misunderstand kita. Tuhan pada saat Petrus bilang, I love you. Tuhan nggak, masa sih kamu cinta? Yes, I know that you love me. Itulah kenapa Tuhan Yesus masih memberikan perintah yang sama. Gembalakan domba
domba-dombaku. Nggak jadi hilang trust. Nggak jadi hilang faith sama Peter walaupun dia sudah hianatin Yesus. Peternya hilang faith sama diri dia sendiri, tapi Yesus nggak pernah hilang faith sama Peter. Ya, inilah menjadi penting buat kita untuk mempelajari bagaimana cara Tuhan mengampuni kita. Dia nggak pernah hilang faith sama kita. Dia masih percaya sama kita bahwa kita pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Dia percaya, dia nggak pernah berhenti berharap bahwa kita pasti akan bisa berubah. Karena dia nggak pernah cabut identitas itu dari kita. Selamanya kita adalah anaknya, selamanya kita adalah biji mata Tuhan. Pertanyaannya buat kita, maukah kita sekarang sama seperti anak hilang datang berserah sama Tuhan? Sama Tuhan datang apa adanya. Tuhan tuh bukan juri Indonesian Idol, American Idol, bukan juri acara bakat, di mana dia duduk tenang, nunggu kita perform. Kan kamu datang nih, coba impress me. Impress aku, supaya aku akhirnya say yes. Aku sih yes sama kamu. Firman Tuhan nggak berkata demikian. Anak itu datang dengan kondisi apa adanya, bapaknya ngeliat anaknya dari jauh, dia nggak duduk, nggak arogan, nggak bilang, berubah dulu dong, buktiin dulu dong kamu benar-benar menyesal. Nggak ada satu kata pun diucapkan. Bapak yang take action dulu, hampirin anak itu. Dia yang peluk anak itu dulu, dia yang cium anak itu dulu. Tuhan terima kita dulu sebelum even kita berubah. Yesus mati buat kita walaupun kita masih dalam dosa. Amin. Jangan biarin setan berkata tidak demikian, saudara. Jangan biarkan. Sebagai ayat penutup di dalam Mazmur 103 ayat 10-12. Menjadi ayat penutup khotbah saat ini. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our guilty deeds. For as high as the heavens are above the earth, so great in his mercy toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has removed our wrongdoings from us. Amin. Saya undang tim worship, present worship untuk maju ke depan. Saya undang seluruh jemaat yang ada di tempat ini untuk berdiri. Kita mau angkat pujian sama Tuhan. Silakan pejamkan mata. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini tulus betul-betul dari dalam hati kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Seluruh OCC family yang ada di rumah pun, kita satukan hati kita mau puji nama Tuhan. Kita mau puji cinta Tuhan, kita mau puji kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih, betapa besar. Tak pernah kau pandang hina, Tuhan. Hancur. Ku berterima kasih, Tuhan. Ku berterima kasih. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nyanyikan lagi saudara, betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar Ku berterima
hatinya saudara-saudara. Kita mau angkat pujian ini buat nama Yesus. Katakan sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.